Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam morning call di pagi hari ini bersama saya Pendeta Samuel Subroto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Banda Aceh. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam pemeliharaan kami boleh terus ada, berjuang di dalam setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini kembali kami akan mengawali kehidupan kami di dalam terang kasih Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami, serta melakukan dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk kami terus boleh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk menikmati dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kita akan membaca bersama kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar, melakukan, dan memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu pagi hari ini kita boleh memasuki minggu kedua masa Adventus. Manakala satu minggu kita boleh bersama dalam refleksi iman, pengharapan di minggu Advent yang pertama. Dan minggu Advent yang kedua saat ini kita boleh akan bersama di dalam refleksi iman, cinta kasih. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah ketika berbicara tentang cinta kasih, kita boleh melihat betapa besarnya cinta kasih Allah bagi dunia ini. Betapa besarnya cinta kasih Allah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika dia datang ke dunia ini, ketika dia memberikan dirinya, ketika dia memberikan anugerah keselamatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu adalah wujud nyata betapa besarnya cinta kasih Allah bagi dunia ini. Dan pertanyaannya adalah, seberapa besar cinta kasih kita, cinta kasih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kepada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus? Seberapa besar? Begitu banyak ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu yang bermunculan
pada zaman Rasul Yohanes, yang tujuannya hendak mengikis cinta kasih manusia kepada Allah. Dengan begitu banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah seorang nabi utusan Tuhan. Dia bukan juru selamat dan sebagainya. Sehingga banyak kemudian orang mulai meragukan cinta kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus. Tidak jauh beda dengan masa saat ini. Begitu banyak ajaran-ajaran sesat, begitu banyak nabi-nabi palsu, apalagi kemudian dengan adanya media-media sosial, bermunculanlah itu nabi-nabi TikTok, nabi-nabi Instagram, nabi-nabi Facebook yang mulai mengajarkan ketidakbenaran hanya untuk mengejar uang, viewer, subscribe. Banyak bermunculan dengan mengatakan bahwa Alkitab ini tidak benar. Terlalu banyak terjemahan yang salah. Dipeributkan, diviralkan. Dengan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanyalah manusia utusan dari Allah. Menjadi viral. Banyak kemudian orang percaya yang mulai percaya dengan ajaran-ajaran kebenaran yang kemudian diselewengkan. Mari, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita melalui Rasul Yohanes. Jikalau hidupmu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka engkau akan tetap berdiri teguh di dalam iman percaya dan selalu akan mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa dialah adalah firman yang hidup yang telah menjadi manusia, yang tinggal bersama-sama di dalam kehidupan di dunia ini. Itu kebenaran. Dan jikalau Bapak Ibu tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Nya, berarti Bapak Ibu hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, mari hiduplah selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita boleh senantiasa terus yakin dan percaya. Kita tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat, oleh nabi-nabi palsu yang berkembang saat ini. Dan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang penuh dengan kasih. Hidup untuk terus mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Mari di minggu kedua masa Advent ini, biarlah hidup kita selalu dipimpin, dipelihara oleh kuasa Roh Kudus, maka engkau akan mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebesaran kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk setiap tuntunan dan penyertaan yang Engkau boleh berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kami boleh memasuki minggu kedua dalam masa penantian, dalam refleksi iman, cinta kasih. Kami boleh melihat dan menyaksikan betapa besar cinta kasih. Untuk itu Bapa, mampukan kami agar kami juga memiliki cinta kasih yang besar kepada Bapa di surga, kepada sesama manusia. Dan cinta kasih itu boleh benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami sehari-hari. Yang menyatakan bahwa hidup kami boleh benar-benar dipimpin dan dipelihara oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam morning call di pagi hari ini. Sahabat-sahabat GPIB yang ada dimanapun mereka berada saat ini, berkati kehidupan kami Tuhan, berkati kehidupan keluarga kami,
Berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Tatkala saat ini mereka yang dalam kelemahan tubuh, yang terbaring sakit, dalam masa pemulihan, biarlah cinta kasih Tuhan yang menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga mau menyerahkan kehidupan orang tua kami dalam masa lanjut usia mereka, di dalam keterbatasan fisik, di dalam kelemahan tubuh mereka. Biarlah di dalam cinta kasih Tuhan mereka beroleh sukacita, damai sejahtera Tuhan. Berkati gereja-gerejamu yang ada di Indonesia, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati majelis sinode, berkati seluruh jemaat-jemaat yang boleh tersebar di Indonesia. Dalam setiap gumul juang yang Tuhan boleh izinkan hadir di tengah-tengah GPIB. Tuhan berkati para hamba-hambamu, para presbiter. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Dan kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Biar para pemimpin-pemimpin bangsa ini boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sikap takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah doa, syukur, dan pengharapan kami di pagi hari ini, yang kami boleh bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Demikianlah morning call di pagi hari ini. Saya Pendeta Samuel Subroto undur diri. Salam dari Banda Aceh. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.